Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Manusia Biasa. Oke, kali ini gue mau bahas mengenai tentang penyembuhan anxiety disorder lagi. Tetapi lebih tepatnya dimana lu sebagai orang anxiety disorder, lu harus bisa membedakan mana GERD, mana panic attack, mana anxiety disorder. Karena menurut gue ketiga ini ada keterkaitannya. GERD, anxiety, panic attack. GERD, anxiety, panic attack. Jadi setelah GERD muncul, anxiety muncul, si panic attack muncul. Nah, tiga ini harus bisa mengerti agar mengetahui dan memangkasnya tidak lagi kepada ujung kepada panic attack ini. Jadi tuh tahapannya GERD, habis itu anxiety, panic attack. Nah, kalau lu udah tahu GERD lu ini muncul, lu bisa selesaikan dengan minum obat ataupun dengan cara yang lain. Nah, si anxiety disorder ini nggak muncul. Nah, atau masih bisa muncul si anxiety disorder gara-gara lu kaget, wah ini gue kenapa nih, jantung gue berdebar, ada panas di kerongkongan. Nah, mungkin anxiety muncul nih. Cuma abis itu lu meredakannya dengan minum. Nah, ternyata si anxiety otak lu ini tetap gak bisa diem, takut terus dan memikirkan hal-hal yang tidak mungkin. Dan benar memikirkan yang tidak mungkin, apa ya, yang gak masuk akal di otak lu. Ya mati lah segala macem. Nah, akhirnya muncul sih panic attack ini. Nah, untuk membedakannya itu yang pertama si GERD-nya dulu. GERD itu gejalanya timbul setelah mengkonsumsi makanan yang dilarang, seperti pedas, asam, cuka, kacang, santan, durian, berlemak. Nah, gejala berlangsung kurang lebih 4-6 jam kemudian setelah lu makan hal-hal yang tadi gue sebutin. Nah, biasanya gejala timbul setelah tidak makan lebih dari 4 jam. Kan gue udah bilang, kalau orang anxiety itu harus makan 4 jam sekali berdasarkan jam, bukan berdasarkan perut. Lu lapar, karena lu gak bakal ngerasain lagi. Paling lu ngerasain tiba-tiba lu tiba-tiba lu pusing gitu. Nah, biasanya setelah diisi makanan gejala berangsur menghilang atau gejala berangsur membaik. Biasanya orang-orang yang GERD ini setelah makan tunggu 20-30 menit tuh udah enakan. Makanya gue saranin di sini yang masih memikirkan diet itu lo harus buang dulu. Yang takut gendut buanglah. Yang masih kurus-kurus nih yang kena anxiety, malah justru ini lo bakal gemuk. Kalau lo merasa anxiety lo makin kurus, coba ada yang salah dengan pola makan lo. Coba ikutin pola makan 4 jam sekali, insya Allah sih enggak. Nah, abis makan muncul sendawa. Setelah sendawa itu tambah sembuh lagi si GERD-nya ini, merasa lu makin baik lah. Setelah gejala-gejala timbul si GERD-nya ini, setelah lu makan, lu akhirnya merasakan lega dan tenang. Nah, kalau masih muncul juga, ya biasanya sih waktu gue dulu tuh darurat gue biasanya minum air hangat. Biasa gue campur madu dikit, madunya itu madu apa aja, yang penting non gula pasir lah, mengandung gula pasir gitu di madunya. Nah, terus adanya rasa mual di perut. Pastinya orang-orang GERD ini cirinya itu adalah rasa mual di perut, rasa ingin muntah jika ditekan, perut tidak nyaman walaupun lu minum alprazolam untuk menghindari anxiety, tetap aja si GERD-nya muncul. Nah, yang paling sering ditakutkan tuh napas pendek. Nah, ini gejalanya nih, bener-bener rasa itu pendek itu seakan-akan lu pengen mati gitu kan. Nah, ini napas pendek ini yang bener-bener menurut gue lu harus hilangkan dengan cara napas pakai perut. Bagaimana cara napas pakai perut? Nah, caranya pertama tangan kanan lu coba memegang perut sisi tengahnya dan lu kembang kepiskan perut lu dengan napasnya, ikutin irama. Kalau tangan lu itu keangkat berarti lu napas pakai perut. Tapi kalau lu merasa tangan lu sudah di tengah-tengah perut lu nggak ngangkat, berarti lu masih pakai dada. Kelihatan kembang kepisnya masih di dada. Nah, ini gue saranin harus pakai ini karena lebih baik napas pakai perut ketimbang pakai paru-paru. Itu sih kata beberapa mentor anxiety, beberapa dokter juga menyarankan seperti itu. Nah, habis itu harus mengatur napas kembali jika
banyak ngomong atau tertawa. Nah, biasanya orang anxiety atau orang GERD ini kalau lagi habis cerita-cerita sama temennya atau lagi debat itu tiba-tiba nggak enak di badan. Nah itu berawal dari perut lah, itu bukan dari hal-hal yang otak lu neror apa ini mau mati gara-gara gue ketawa. Tidak, enggak, bukan. Karena memang atur napas, sedang napas orang-orang GERD ini di napas juga mengaruh. Karena apa? Antara lambung dengan jantung dengan paru-paru memang ya dia bersahabatan. Jadi ketika perut lu tuh itu nggak enak, otomatis bisa menyentuh jantung dan menyentuh paru-paru. Makanya kadang-kadang di bawahnya jantung lu itu nyelekit. Nah disangka lu tuh jantung, bukan. Itu gara-gara si efek ada GERD-nya gitu loh. Oke, itu khusus gejala GERD. Nah kenapa gue bilang di tahap ini harus bisa membedakan? Karena ketika lu sudah mengerti tiga-tiganya ini, itu gampang nanti lu bisa memproses kesembuhan lu. Karena lu bisa memangkas dimana tahapannya ini ya, gue kasih tahu nih tahapan orang-orang kena panic attack. Pertama gitu, GERD dulu muncul, dada berdebar dan panas di dada, akhirnya anxiety muncul. Itu udah otomatis, percaya sama gue 100%. Dalam jangka waktu 1-3 bulan lu merasakan masih GERD, si anxiety semakin membesar karena memang dipengaruhi oleh yaitu perut lu sendiri, si GERD-nya itu. Nah, oke, balik. Setelah GERD ini muncullah si anxiety disorder ini yang memikirkan dimana lu penyakit jantung, lu penyakit parah, padahal lu cuma hanya GERD, yaitu dimana esofagus lu memang kebuka sedikit gara-gara yaitu salah satunya itu hormon kortisol. Hormon kortisol itu berperan dimana di keadaan lu lagi stresnya, akhirnya kena lah si GERD-nya ini gitu loh. Nah lanjut, setelah anxiety disorder itu munculnya panic attack, dimana gara-gara setelah si dada lu panas, si anxiety-nya muncullah panic attack. Muncul panic attack gara-gara lu ketakutan. Kok tiba-tiba ada yang naik di dada gue, panas lagi sampai kerongkongan. Apa ya itu ya? Aduh, gue di jalan sendirian lagi. Aduh, gue di ngopi sendirian lagi. Aduh, teman gue udah balik duluan lagi. Gimana ya? Ntar gimana kalau di jalan gue mati? Gimana nanti gue kalau... Aduh, gimana ya? Nah, itulah orang-orang anxiety. Jadi gue bilang, kenapa lu harus bisa memangkas? Yaitu sembuhkanlah dulu anxiety-nya, atau sembuhkan dulu GERD-nya, atau diminimalisirkanlah pola stres lu itu loh. Nah untuk ciri-ciri anxiety ini biasanya setelah si GERD ini muncul, yaitu adalah rasa cemas ini sudah timbul jauh sebelum panik dan GERD muncul. Nah ya karena menurut gua GERD ini benar-benar mempengaruhi anxiety lu, ya otomatis menurut gue si GERD-nya yang duluan muncul. Kalau menurut gue sih, cuma memang beberapa mentor bilang rasa cemas ini timbul jauh sebelum panik dan GERD muncul. Cuma kalau yang gue alami ya gue GERD dulu, abis itu si cemas muncul gara-gara ketakutan. Ya si hipokondria ini yang muncul, adiknya anxiety disorder ini nih, si hipokondria ini. Nah, kalau nggak tahu kawan-kawan, hipokondria ini adalah ketakutan dimana tentang kesehatan di dalam diri lu, yang dimana sakit sedikit di tangan lu dikira lu sakit kanker kulit, sakit sariawan, kanker mulut. Nah hal-hal seperti itulah hipokondria. Nah 2, jika besok ingin pergi. Nah kalau ini mungkin gara-gara lu PTSD, dimana GERD lu muncul bersama dengan panic attack di suatu tempat, akhirnya temen lu nelfon lagi untuk ngajak ngopi, iya kan? Akhirnya lu takut lagi. Padahal di situ lu bisa gampang banget untuk menahan itu semua adalah ya lu harus pasrah aja. Enggak. Ya pertama boleh lah tuh pasrah. Tapi seenggaknya lu harus isi dulu perut lu. Buatlah nyaman perut lu dulu. Nyamanin perut lu dengan makan makanan yang bergizi, jangan yang membuat gas lambung lu makin banyak dan makin banyak produksi asam lambungnya, yaitu seperti susu. Nah
itu kurang-kurangin lah. Di saat sakit penyakit anxiety disorder ini lu hindari dulu susu, itu yang pengaruh banget sih menurut gue. Nah habis itu jika besok ingin pergi, nah ini jika besok, maksudnya tuh gini loh, temen lu nelpon, ayo kita ngopi lagi, ya akhirnya lu takut lagi. Nah itu ciri-ciri anxiety. Nah gejala langsung hilang setelah kegiatan besok di cancel. Tiba-tiba lu seneng nih, kayak misalkan bro, kayaknya besok kita nggak jadi nih nonton film nih, gue soalnya ada tugas. Lu langsung senang tuh, ya alhamdulillah, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ini kalau orang normal pasti marah-marah. Lu gimana sih, nggak konsisten dulu, lu bilang kemarin kita menonton tapi sekarang nggak jadi, so sibuk deh lu. Nah, beda dengan orang anxiety tuh seneng kalau di cancel. Nah habis itu sebisa mungkin menjauhi tempat umum ramai, membuat janji. Nah biasanya orang anxiety itu takut membuat janji di tempat umum, pasti maunya di rumahnya mulu. Bro, kayak gue nih, waktu pertama-tama bosen di rumah, gue pasti nelponin teman-teman gue untuk main ke rumah gue. Disitulah gue berlatih dulu pelan-pelan, ya gak, ketawa-tawa bareng untuk menghilangkan simptom takutnya gue ini gitu. Ya udah, pokoknya intinya orang anxiety itu takut dengan keramaian di tempat umum. Nah menjadi terlalu khawatir dengan kesehatan Anda, yaitu udah hipokondria tadi. Gara-gara lu sudah ya awalnya itu gara-gara GERD ini, akhirnya lu memikirkan bahwasanya lu penyakit yang parah. Ini kurang lebih gue ada 8 bulan mengalami hal-hal yang benar menyedihkan, dimana gue selalu nangis gara-gara merasakan GERD ini dengan parah dah. Nah susah tidur atau insomnia itu benar-benar dialami semua sama orang-orang GERD dan anxiety disorder. Sulit konsentrasi, gak bisa mikir berat, mikirnya negatif terus, gak bisa positif. Badan menjadi lemas, kayak tiba-tiba gak ngapa-ngapain lemas. Kok gue habis makan lemas ya? Kok gue habis bangun tidur kok lemas ya? Kok habis mandi lemas ya? Nah itu ada pengaruhnya dari anxiety disorder. Nah terus untuk anxiety disorder ini, caranya pas di saat di keluar rumah, coba lu lihat jam, kurang lebih setelah lu keluar rumah, paling puncak-puncaknya itu di saat lu 45 menit kalau menurut gue. Lu coba lihat jam 45 menit setelah lu keluar rumah, itu anxiety lu bakal parah banget. Kalau memang masih 1-3 bulan kena anxiety disorder, mungkin menurut gue bakal panic attack sih di jangka-jangka waktu 45 menit itu. Cuma sehabis itu nanti lu bakal biasa aja, walaupun macan-macan kecilnya itu nakut-nakutin, kayak seperti lu ntar lu pingsan, lu pulang lu ke rumah, ntar lu gak ada yang gotong, teman-teman lu juga bodo amat sama lu gitu kan. Nah itu kayak gitulah. Nah kalau lu sudah bisa membedakan GERD sama si anxiety ini, insya Allah sih lu bisa membenarkan penyakit ini, bisa menyembuhkan kurang lebih ya lebih cepat lah dibanding gue. Karena dulu tuh gue keras kepala. Nanti gue bahas kenapa orang-orang anxiety-nya lama-lama, tipikal orang yang gampang sembuh, itu gue bakal bahas. Nah habis itu adalah panic attack. Nah panic attack ini tuh biasanya ya itu si simpatis mood dulunya ini udah gak berfungsi lagi, dimana kayak lu enjoy-nya udah gak nemu lagi. Lu bener-bener merasakan, karena si kalau kolaborasinya si GERD sama si anxiety ini membeludak, dan akhirnya lu gak tahu lu sakit apa. Akhirnya lu memikirkan hal yang aneh, akhirnya puncaknya dari panic attack. Panic attack rasanya itu adalah sama seperti kayak, menurut gue kayak sakaratul maut, mirip-mirip lah. Karena dari ujung kaki sampai ubun-ubun tuh bener-bener sakit, dan badan lu tuh gak bisa merasa siapa gue gitu. Kayak orang bener-bener kehilangan kesadarannya. Nah kalau sudah sampai panic attack ini, gue saranin coba lu berdiam diri, ya kan. Lu berdiam diri, lu coba liatin warna-warna di sekitar lu yang beda-beda, ada hijau, ada kuning, ada biru, lu liatin dulu. Nah
benar-benar ngeliatin, lu fokusin. Kalau lu nggak bisa juga, kalau awal-awal 1 sampai 3 bulan memang agak sulit sih. Nah ini lu harus lewatin, semua lewatin. Memang parah. Lu harus lewatin. Ini gue apa adanya, lu harus lewatin ini. Dimana nanti lu bisa belajar seperti halnya anak bayi mau naik sepeda, otomatis dia sering jatuh dan sering nangis, tapi lama-lama dia mengetahui sendiri kalau ini tuh nggak apa-apa. Nah seperti itulah. Nah, panik adalah hasil produk dari anxiety disorder. Di antara dua hal ini sudah jelas menyembuhkan anxiety adalah lebih penting ketimbang si GERD-nya ya. Makanya gue bilang dari kesimpulan 3 ini, antara GERD, anxiety, dan panic attack, yang harus dirubah adalah si anxiety disorder ini, dimana mikir yang enggak. Cuma alangkah baiknya menurut gue berbarengan antara si GERD-nya. Karena waktu itu menurut gue anxiety gue udah gak parah, karena gue udah coba bener mikir, udah mulai jernih gue. Cuma semakin parah ketika GERD gue makin parah. GERD gue parah ya kan, akhirnya nimbul anxiety gue makin parah dan lama sembuhnya. Nah kalau bisa nih lu berbarengin dengan si kesembuhannya GERD, jangan dibedakan. Jadi menurut gue bareng, GERD disembuhkan, si anxiety-nya disembuhkan. Kalau panik menurut gue itu hal yang paling terakhir, benar-benar terakhir, karena lawan yang paling penting itu menurut gue ada si GERD sama si anxiety disorder ini. Ada lagi nanti setelah GERD, itu ada dispepsia fungsional sama organik. Nanti ada tahapannya lagi setelah lu sembuh dari si GERD ini. Karena dimana anxiety disorder ini memproduksi asam lambung dan akhirnya bebek lagi perut lu, memunculkan luka lagi di dalam lambung lu. Bedakan antara GERD dengan sakit lambung si dispepsia ya. Kalau GERD itu ada panas di dada, pokoknya itu intinya aja. Kalau dispepsia cuma hanya kembung, ada rasa sakit di perut, nah itu dispepsia organik. Ada lagi nanti ada dispepsia fungsional, karena lo keseringan stres, lo cuma hanya kembung aja, tiap hari kembung, habis makan kembung, belum makan kembung. Nah itulah si dispepsia fungsional. Nah untuk menyembuhkan dua ini menurut gue butuh kesabaran dan keteladanan lu. Kayak ya udah, ganti pola tidur lu, ganti pola hidup, ganti pola makan. Itu kurang lebih lu harus ikutin selama 40 hari. Karena di awal-awal 2 minggu lu masa bodo amat, tapi sulit banget di masa-masa itu untuk membangun kesehatan dan membangun kesembuhan anxiety disorder ini gitu loh. Kalau lu bisa membedakan GERD, anxiety, dan panic attack, insya Allah lu bakal sembuh sih. Nah itu, tapi lu harus ngelewatin skema-skema memang sudah dibuat si anxiety ini, yaitu adalah GERD, adanya panic attack. Nah untuk menyembuhkan anxiety yaitu adalah berubah pola pikir. Nah biasanya waktu itu trik gua di saat-saat anxiety di luar tuh, yang gue pikirkan, daripada gue udahlah, gue nggak mau menghilangkan momen-momen di saat gue masih bisa bernapas. Gue nggak mau menghilangkan momen-momen gue di saat gue lagi bener-bener gue pengen bahagia, walaupun memang terjadi nanti mati atau enggak, itu udah urusan Allah gitu. Gue udah amat. Nah di sini tuh gue udah berusaha pasrah, cuma nanti lu dibawa lagi sama keadaan anxiety di mana satu titik bener-bener pasrahnya luar biasa. Percaya sama gue. Oke. Mungkin lu harus bedakan dulu. Setelah sudah membedakan si GERD-nya sama anxiety atau panic attack-nya, nanti gue bikin satu persatu cara sembuhnya GERD apa, cara sembuhnya anxiety apa, cara sembuhnya panic attack gimana. Oke. Sekian dulu dari podcastnya Manusia Biasa. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata salah. Oke. Bye, see you.